warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang histogram, poligon, dan OGIF. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Histogram. Histogram itu adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, maksudnya seperti ini. Histogram itu kita gunakan untuk menggambarkan suatu data jika data yang diberikan itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, misalkan, ini ya. Ini adalah contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Nah, ciri-cirinya coba perhatikan sini nilainya sudah dituliskan dalam bentuk interval 71 sampai 75, jumlahnya ada 2, 76 sampai 80, jumlahnya ada 4. Nah, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk data per kelompok. Nah, jika kita ingin menggambarkan data ini dalam bentuk diagram, nah kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan histogram ya, dengan bentuk histogram. Jadi histogram itu adalah bentuk diagram batang juga, cuma bedanya histogram ini khusus untuk menggambarkan data jika data itu dalam bentuk atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana menyajikan data ini dalam bentuk histogram? Oke, perhatikan. Nah, di sini tadi ada nilai dan ada frekuensi yang sudah diketahui di datanya atau di soalnya tadi. Kita cukup menambahkan dua tabel di sini. Yang pertama untuk BB ini adalah batas bawah ya. Kemudian BA ini adalah untuk batas atasnya. Jadi untuk batas bawah ini, ingat lagi batas bawah itu adalah nilai tepi bawah yang kita kurangkan dengan 0,5. Yang tepi bawah yang mana? Yaitu nilai yang berada di sebelah kiri ini ya semuanya. Ini kita kurangkan dengan 0,5. 71 kita kurangkan dengan 0,5, kita dapatkan 70,5. 76 kita kurangkan dengan 0,5, kita dapatkan 75,5. 81 kita kurangkan dengan 0,5, kita dapatkan 80,5. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir ya, tepi bawah yang terakhir yaitu 96. Nah, untuk batas atas, batas atas kan berarti nilai yang berada di sebelah kanan ini atau tepi atas kita tambahkan dengan 0,5. Kebalikan ya. Kita tambahkan dengan 0,5. 75 kita tambahkan dengan 0,5, kita dapatkan 75,5. 80 kita tambahkan dengan 0,5, kita dapatkan 80,5. 85 kita tambahkan dengan 0,5, kita dapatkan 85,5. Begitu seterusnya sampai 100 ditambahkan 0,5, kita dapatkan 100,5. Nah, setelah kita lengkapi tabelnya, kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, di sini untuk koordinat kartesiusnya, nah ini ciri-ciri histogram ya. Nah, ini ada tanda seperti ini, jadi kita harus mulai dengan tanda seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang sumbu X-nya ini, sumbu X-nya itu kita isi dengan batas bawahnya, mulailah dari 70,5, dilanjutkan 75,5, 80,5, ini ya, 80,5, 85,5, kemudian 90,5, 95,5, dan terakhir ditutup dengan 100,5. Jadi terakhir 100,5 untuk batas atas yang paling terakhir ya. Nah, untuk skalanya di sini kita perhatikan frekuensinya kan 2, paling kecilnya 2, paling besar ini frekuensinya 13. Nah, jadi sini saya gunakan skala 3 ya. Jadi 3, 6, 6. Jadi setiap 3 ke 6, jadi ditambah 3 tambah 3 gitu ya. 3, 6, 9, 12, 14. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan histogramnya. Kita perhatikan di sini. Angka atau frekuensi ya, jumlah data, bukan data untuk batas bawah maksudnya, dan batas atasnya mulai dari 7,5 sampai 70,5 sampai 75,5 itu kan jumlahnya ada 2. Jadi kita gambarkan 70 sampai 75,5 itu nilainya ada 2 ya, frekuensinya ada 2. Nah, 2 kira-kira di bawah 3 ya. Kemudian lanjutkan lagi 75,5 sampai 80,5 itu frekuensinya 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, 75,5 sampai 80,5 itu dia frekuensinya 4, berarti 4 di atas 3. Di sini 4 ya. Nah, kalian boleh tuliskan angka sini 4 untuk memperjelas. Kemudian di sini 80,5 sampai 85,5 itu ada 12. Kita lanjutkan. 80 sampai 85 itu nilainya ada 12. Kemudian lanjutkan lagi 85,5 sampai 90,5 itu ada 13. 13 berarti di sini. Nah, ini untuk 85,5 sampai 90,5
dia ada di 13 ya. Kemudian dilanjutkan lagi 90,5 sampai 95,5 itu ada di 6. Kemudian 95,5 sampai 100,5. Nah, di sini dia frekuensinya ada 3 ya, 3. Oke, 95,5 sampai 100,5 itu jumlah frekuensinya ada 3. Nah, inilah yang kita sebut dengan histogram. Nah, histogram itu sebenarnya adalah diagram batang, tetapi data yang kita gambarkan itu adalah data jika dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, bagaimana untuk poligon? Nah, untuk poligon itu sendiri gampang. Untuk poligon, menggambarkan poligon dari data ini, kita cukup tarik garis tengah dari histogram ini ya. Nah, ini ada garis tengahnya. Nah, seperti ini. Ini juga sama garis tengahnya. Kemudian kita plotkan titiknya. Titik yang berada di garis tengah ini berarti di sini. Nah, gitu ya, kelihatan ya titiknya. Nah, di situ. Kemudian titik itu kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nah, makanya yang garis yang warna merah inilah kita sebut sebagai poligon ya. Ini poligon. Nah, bedanya dengan diagram garis ya, sebenarnya dia hampir sama dengan diagram garis ya. Boleh dikatakan ini sebenarnya adalah diagram garis juga, tetapi poligon ini khusus untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, untuk histogram dan poligon paham ya. Berikutnya kita akan menggambarkan OGIF. Nah, jadi selain kita bisa menggambarkan dengan menggunakan histogram, menggunakan poligon juga, kita bisa menggambarkannya dengan dengan OGIF juga. Jadi di dalam statistik itu ada namanya OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu kita dapatkan gitu ya. OGIF positif itu adalah untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, coba perhatikan biar lebih paham. Ini masih data yang sama tadi, ini ada nilai dan ini ada frekuensi yang diketahui. Nah, untuk menggambarkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini dalam bentuk OGIF positif, kalian harus menambahkan dua tabel lagi. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari, nah ini kecil dari gitu ya, FK ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari dan batas bawahnya. Nah, tadi sudah jelas ya, batas bawah ini kita dapatkan dengan cara tepi bawahnya atau nilai sebelah kiri ini kita kurangkan dengan 0,5. Nah, makanya dapat 70,5, 75,5 dan seterusnya. Nah, untuk FK atau frekuensi kumulatif yang kecil dari, nah, cara gampangnya itu adalah untuk menentukan FK yang kecil dari, perhatikan di sini ada frekuensinya ada 2 ya, mulai dari angka 2. Jadi 2-nya langsung kalian pindahkan ke sini, 2. Nah, 6 ini kita dapatkan dengan 2 kita tambahkan dengan 4. Nah, jadi 2 ini dari frekuensi yang ini ya, 2. Dan 6 ini dari 2 yang ditambahkan dengan 4 kita dapatkan 6. Kemudian 18 ini dari 6 ditambahkan dengan 12. Kemudian 31 ini kita dapatkan dari 18 yang ditambah 13. Kemudian 37 ini kita dapatkan dari 31 tambah 6. Dan terakhir 40 ini kita dapatkan dari 37 yang ditambahkan dengan 3. Sehingga kita dapatkan frekuensi kurang dari. Nah, ini adalah frekuensi kurang dari ya. Nah, sekarang untuk menggambarkan OGIF-nya, kita buat lagi koordinat kartesiusnya yang kita isi di sini tetap ya batas bawahnya. Dan di sini yang harus kita tuliskan angkanya ya di sumbu Y-nya ini bukan frekuensinya lagi, tetapi frekuensi kurang darinya di sini. Kita lihat ya, angka paling kecilnya 2, paling besarnya 40. Nah, di sini saya gunakan skala 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, sekarang kita gambarkan. Kita mulai dari 70,5. Nah, kalian hubungkannya ke frekuensi kumulatifnya ya. Jadi 70,5 ke 2. Oke, 2 kira-kira kalau ini 10 berarti 2-nya di bawahnya ya, jauh di bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang pertama ya, untuk 70,5 frekuensi kumulatifnya 2. Kemudian kita lanjutkan lagi. 75,5 FK-nya 6. Oke, 75,5 FK-nya 6. Kalau 6 berarti di atas 2 lah ya. Oke, boleh dituliskan nih 6 gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 80,5 FK-nya 18. 80,5 FK-nya 18 berarti 18 di bawah 20. Lanjutkan lagi. 85,5 FK-nya 31. Nah, 31 kira-kira di sini. Nah, gitu ya. Kemudian 90,5 FK-nya 37. 90,5 FK-nya 37 di bawah 40 di atas 30. Kemudian batas bawahnya 95,5 FK-nya 40. Nah, berarti di sini. Nah, oke, kita sudah hubungkan.
Ya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan saja. Nah, dihubungkan seperti ini ya. Oke. Nah, kita hubungkan. Nah, ini kurang pas ya, ini harus pas ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan ogive positif. Nah, ini cara lain untuk menggambarkan atau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dalam bentuk ogive. Nah, ini namanya adalah ogive positif. Jadi, ogive positif itu kita peroleh ya, atau kita gunakan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau ada ogive positif, tentu ada ogive negatif. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk ogive negatif yang terakhir. Untuk ogive negatif, nah ini sama ya. Kalau untuk ogive negatif, tadi diberikan data. Nah, bedanya di sini yang kita cari adalah FK besar dari. Karena ogive negatif itu untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi ini ada frekuensi kumulatifnya yang lebih dari, dan ini ada batas bawahnya, tadi sudah kita dapatkan ya. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif yang lebih dari atau besar dari, caranya itu adalah kita mulainya dari dari bawah ya. Maksudnya ini frekuensinya kalian jumlahkan dulu. 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 kan dapatnya nanti 40. Jadi 40-nya kita letakkan di sini ya. 40. Nah, terus untuk dapatkan 38 ini caranya adalah 40 itu kita kurangkan dengan 2. Oke, sorry. 40 kita kurangkan dengan 2, kita dapatkan 38. Kemudian 38 kita kurang 4, kita dapatkan 34. 34 dikurang 12, kita dapatkan 22. 22 dikurang 13, kita dapatkan 9. 9 dikurang 6, kita dapatkan 3. Nah, begitu cara untuk menentukan frekuensi kumulatif besar dari. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan dengan cara yang sama. Nah, menggambarkannya kita mulai ya. Katanya untuk batas bawahnya 70,5, FK-nya 40. Oke, 40 berarti di sini ya. Kemudian 75,5 itu FK-nya 38. 38 berarti di bawah. Kemudian 80,5 FK-nya 34. Nah, di sini. Kemudian 85,5 FK-nya 22. Berarti kalau ini 20, anggap di sini 22 ya. Diperkirakan saja, tapi ditulis ya di sini 22. Kemudian kalau 90,5 itu 9. Nah, 9 berarti di bawah 10 ya. Kemudian 95,5 itu di 3. Nah, 3 berarti di bawah 9. Nah, di sini. Nah, kemudian kita sama seperti tadi, kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Nah, sehingga kita dapatkan, nah inilah kita sebut dengan ogive negatif. Nah, itulah cara kita menggambarkan suatu diagram dari suatu data jika data yang diberikan itu adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bisa digambarkan dengan histogram atau poligon ya, atau ogive, baik ogive positif ataupun ogive negatif. Oke, semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.